Dalam menghadapi kondisi yang semacam ini dibutuhkan kecerdasan khusus. Karena tidak sedikit media-media sosial, channel-channel yang mungkin banyak membicarakan yang kadang-kadang tidak bermutu, hanya bisa mengadu domba, hanya bisa menjelekkan, tapi pengikutnya banyak. Nah ini kan tanpa disadari, kan sudah melakukan semacam proses pembodohan kolektif. Tapi orang-orang semacam ini tidak tahu atau mungkin sadar bahwa apa yang dilakukan tidak bagus. Tapi dia tahu bahwa ada keuntungan di balik semua yang dia lakukan. Tidak peduli banyak orang-orang yang menjadi tersesatkan karena ini. Nah kasihannya kan mereka-mereka yang jadi pengikutnya, yang rata-rata adalah anak-anak muda yang mungkin masih sangat terbatas pengetahuannya, kemudian jadi pengikutnya, dan pada akhirnya fanatik terhadap apa yang diikuti. Dia menerima semua isi dari konten-konten yang ditawarkannya, itu dimakannya mentah-mentah dan merasa keasikan, bahkan kecanduan. Sama seperti kita kecanduan rokok, kecanduan narkoba dan lain sebagainya. Nggak ada manfaatnya, tapi yang namanya kecanduan ada keasikan tersendiri yang membuat mereka akhirnya nggak tahu benar salahnya. Salam Rahayu, Sagung Dumadi, salam cerdas selaras seluruh Tandavan dimanapun berada. Beberapa bulan atau waktu kemarin saya sempat melakukan perjalanan untuk mendapatkan petunjuk seperti itu. Karena kebetulan saya pribadi mempunyai beberapa masalah yang harus diselesaikan dan saya harus berjalan. Lalu di dalam perjalanan saya mendapat pesan dari Pulau Dewata, yaitu yang akan saya tanyakan atau yang saya sampaikan pula ke guru besar kita yang Wildo Nopringo. Seperti ini ya pertanyaannya, bahwasanya ini tentang berhubungan suami istri atau pasangan. Saya tanya kepada guru bahwasanya sebetulnya seperti apa hubungan suami istri itu dalam tingkat tertinggi di wilayah spiritualnya itu seperti apa, agar bisa dipahami secara sederhana bahwasanya hubungan pasangan di wilayah fisika itu jadi lebih baik. Saya menemukan pesan di Pulau Dewata, yaitu totalitas yang melampaui dualitas atau dwi tunggal laki-laki dan perempuan di dalam Tuhan, dan oleh karena itu juga non-dualitas dari Yang Maha Kuasa. Gagasan bahwa Tuhan laki-laki sekaligus perempuan, ayah sekaligus ibu, berdiam diri sekaligus aktif, garang sekaligus lemah lembut, destruktif sekaligus konstruktif, dan mempersatukan seluruh dikotomi lainnya di jagat raya ini. Ini mengenai hubungan dua atau penyatuan atau seperti apa itu ya? Kenapa kok di wilayah mungkin agama banyak sekali aturan-aturan yang mengatur dua pasangan ini, dan kenapa di dunia ini masih banyak perceraian, masih banyak tentang perpisahan? Apa spiritual ini sebetulnya bisa memberikan solusi yang terbaik bagi pasangan-pasangan kita ini? Mohon petunjuk itu. Salam satu hati, para Tandapan di mana saja berada. Pertama-tama yang mengucapkan puji syukur dan berterima kasih sebesar-besarnya kepada Tuhan Yang Maha Cinta atas seluruh kenikmatan yang senantiasa Engkau anugerahkan kepada kami semuanya. Dan kedua, yang ingin mengucapkan terima kasih kepada Niang Rosa Hamiza Azziha, Bunda Niang Rosa Hamiza, yang selalu memberikan semangat dan dukungannya kepada Hyang dalam mendampingi hidup Hyang.
Keadaan yang sebenarnya dari semua yang ada hanyalah keheningan, kesunyian. Namun kesunyian itu jangan dipahami sebagai kekosongan atau suwung. Keheningan dan kekosongan itu beda. Keheningan atau kesunyian itu artinya tidak ada suara apapun, tidak ada kata-kata ataupun sebutan apapun. Soundlessness. Sedangkan kekosongan atau suwung artinya sama sekali tidak ada apapun. Nothingness. Ketiadaan atau kekosongan hanyalah konsep semata. Hanya ada di dalam pikiranmu saja. Ketiadaan, kekosongan atau suwung tidak ada di dalam kenyataan yang sebenarnya. Kekosongan hanyalah sebuah proses untuk mencapai keheningan. Kekosongan hanyalah akhir dari sebuah proses penghancuran, melenyapkan semua keyakinan, pengetahuan dan pemahaman dualitas yang bersemayam di dalam otakmu saja. Selepas ketiadaan konsep apapun dalam pikiranmu, maka yang ada hanyalah keheningan, kesunyian semata. Itulah kedamaian. Oleh karena itu, biarkanlah yang datang itu datang, karena menolaknya adalah penderitaan. Dan biarkanlah yang pergi itu pergi, karena menahannya sama dengan kesusahan. Maka terimalah yang datang. Perlakukanlah sesuai dengan harkat dan martabatnya. Emas atau kerikil, itulah cara menikmatinya. Kekasih atau bukan, jangan coba-coba memilikinya. Dan jangan pernah merasa gelisah atau ragu-ragu. Karena cinta tidak akan pernah meninggalkanmu. Namun jika kamu merasa kehilangan, itu suatu bukti bahwa kamu belum mencintainya. Kamu hanya ingin memiliki dan menguasainya. Jangan ada kekhawatiran dan jangan ada keraguan sedikit pun di dalam dirimu. Kekasihmu tidak akan meninggalkanmu sekalipun hanya untuk sedetik saja. Dan kamu sudah membuktikannya. Pikiranmu lah yang telah menciptakan ketakutan dan ketegangan. Kamu menyangka sudah kehilangan dia. Jangan khawatir dan jangan ragu-ragu. Sesungguhnya tidak akan pernah terjadi. Jika kamu berpikir positif seperti ini, maka jagalah pikiranmu yang positif, agar tidak pernah berubah sama sekali. Namun, jika kamu dengan seluruh perasaan dan pikiranmu mengarahkannya lebih jauh darinya, maka kamu tidak dapat melihatnya, sekalipun dia masih di sana. Hanya dengan cinta dan mencintainya, kamu dapat merawat dan menjaganya. Perasaan cinta dan kedamaian, maka kegelisahan dan ketakutan tidak akan mampu menguasaimu. Salam cerdas selaras, para tandapan di mana saja berada di seluruh alam semesta raya, baik yang ada di alam skala yang nampak di mata maupun yang ada di alam niskala yang gaib yang tidak dapat dilihat dengan mata ragawi. Bertemu kembali dengan Hyang Wildo, pengelola channel khusus yang selalu mengangkat persoalan-persoalan kehidupan manusia di dalam tataran dan di dalam kajian spiritualitas. Oleh karena itu, bagi mereka yang belum mampu menerima kajian ini, tidak dipaksa untuk melihatnya. Jadi, tidak ada paksaan bagimu untuk melihatnya. Dan jangan memaksakan dirimu untuk mengikutinya kalau kamu belum mampu mencerna isinya. Kecuali bagi kamu yang ingin melakukan perubahan dalam kehidupanmu untuk menjadi lebih baik lagi. Maka pertama-tama yang harus kamu lakukan adalah merubah cara berpikir dan cara pandangmu.
Bebaskanlah pikiranmu dari seluruh pikiran negatifmu, dan bebaskan pula dari pikiranmu yang positif sekalipun. Karena awan putih maupun awan hitam, keduanya sama-sama awan, yang kerjanya hanyalah mengganggu dan menghalangi cahaya matahari dari pandangan matamu. Salam satu hati. Orang-orang yang pernah punya pacar atau yang sedang berpacaran pasti punya pengalaman yang berbeda dengan orang-orang yang belum pernah berpacaran sama sekali, alias jomblo sepanjang masa. Sekalipun mereka yang pernah pacaran dan yang jomblo berbeda pengalaman secara kontradiktif, namun anyway, keduanya sama-sama telah memiliki pengalaman yang berharga untuk dipelajari dan dikaji. Begitu pula dengan orang-orang yang telah menikah dan memiliki satu istri atau satu suami saja selama hidupnya, akan memiliki pengalaman yang sangat berbeda dengan orang-orang yang telah melakukan perkawinan berulang-ulang. Tentu saja, orang yang pernah menikah berkali-kali dengan pasangan yang berbeda-beda pasti memiliki pengalaman dan pengetahuan yang lebih banyak dibanding dengan mereka yang menikah dengan seorang istri saja atau seorang suami saja selama hidupnya. Tentu saja, yang akan kita kaji dan kita bahas kali ini bukanlah pengalaman fisik semata-mata. Sebab tidak mungkin terjadi seseorang dengan sengaja melakukan perkawinan yang berulang-ulang dengan pasangan yang berbeda-beda. Sekalipun ada, itu hanya sebuah pengecualian. Jika sampai ada orang yang melakukan perkawinan berkali-kali, bukanlah karena berdasarkan kesengajaan, karena ingin mengejar kesenangan, melainkan sebuah aksidensi. Menikah kemudian cerai, kemudian menikah lagi, dan kemudian bercerai kembali. Dan begitu seterusnya. Menikah berkali-kali atau bercerai berulang-ulang tentunya bukanlah sesuatu yang menyenangkan, kecuali karena adanya kesulitan dan pertentangan antara keduanya sehingga saling terluka di antara keduanya. Begitu pula ada orang yang selama hidupnya tidak melakukan perkawinan sama sekali, bahkan berpacaran pun tidak sama sekali. Mengapa semua itu bisa terjadi? Apakah itu sebuah takdir yang telah ditentukan oleh Tuhan? Tentunya sama sekali bukan. Manusia dengan binatang memang benar-benar berbeda secara substansial meta-ontologis. Manusia menikah dengan manusia lainnya bukan semata-mata ingin memuaskan kebutuhan biologisnya saja. Berbeda dengan hewan, mereka melakukan hubungan biologis karena didorong oleh adanya kebutuhan reproduksi mengikuti siklus alam. Tidak ada yang terluka maupun yang melukai. Keduanya tunduk pada pola dan kebutuhan alam dan bukan kesenangan diri semata. Sedangkan hubungan manusia antara lelaki dengan perempuan disatukan bukan hanya oleh adanya kebutuhan biologis semata, melainkan ada keikutsertaan pikiran dan mentalitasnya. Bahkan mentalitas dan pikirannya yang banyak mendominasi manusia dalam setiap perbuatan maupun perkataannya. Orang-orang yang melakukan pernikahan maupun yang tak pernah menikah sama sekali, begitu pula yang melakukan perkawinan berulang kali dengan orang yang menikah sekali selama hidupnya, semuanya banyak ditentukan oleh pikiran dan mentalitasnya masing-masing. Ketakutan-ketakutan dan keinginan-keinginannya yang muncul dari pikirannya lah yang menyebabkan terjadinya penderitaan dan kepedihan dalam kehidupan manusia masing-masing. Oleh karena itu, sebuah perkawinan adalah suatu gelanggang bagi setiap manusia untuk melatih dirinya secara mental
agar menjadi orang yang kuat dan tangguh sehingga mampu menghadapi dan menaklukkan ketakutan-ketakutannya sendiri di satu sisi, dan di sisi yang lain mampu mengendalikan dan melenyapkan keinginan-keinginannya. Oleh karena itu, keberadaan dari adanya belahan jiwamu di dalam kehidupanmu bukan hanya berfungsi sebagai cermin bagimu, tetapi dia juga berperan sebagai pelatih bagimu yang bisa membuatmu menjadi lebih kuat dan lebih berani dalam menghadapi kehidupanmu berdua, bahkan berkeluarga. Jadi, yang membuat seseorang itu berani menikah atau tidak, atau menjadi jomblo selamanya, adalah karena adanya ketakutan dan keinginan yang muncul dari pikiran dan mentalitasmu sendiri. Begitu pula yang membuat seseorang mengalami aksidensi, menikah dan bercerai berulang kali adalah ketakutan dan keinginannya sendiri. Dan itu semua terjadi karena manusia tak pernah hadir di dalam kekiniannya. Salam cerdas selaras para tandapan di mana saja berada. Sebagaimana biliunan sel-sel tunggal yang menyusun tubuh-tubuh fisik seluruh makhluk hidup di alam semesta ini, mulai dari kehidupan nabati, hewani, hingga dalam kehidupan insani. Semuanya berawal dari satu sel tunggal yang sama, yang membelah dirinya menjadi dua, dan seterusnya dua membelah dirinya menjadi empat dalam memperbanyak dirinya. Begitu pula dalam dimensi metafisik, ruh yang merupakan entitas tunggal yang membagi dirinya menjadi dua sebagai jiwa-jiwa yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, demi untuk mengetahui dan mampu menikmati kesempurnaannya. Menjadi jiwa-jiwa yang saling mencintai sebagaimana pecinta dengan yang dicintainya, yang kelak akan bertemu dalam alam fisika sebagai Adam dan Hawa. Ruh adalah cinta sejati personal yang kekal abadi. Rahman dan Rahim adalah jiwa-jiwa yang terbelah, yang saling mencari satu dengan yang lainnya dalam bumi kehidupan alam semesta. Tubuh fisika hanyalah pakaian dan sekaligus kendaraannya, yang digunakan sebagai pelindung yang aman dalam menjelajahi kehidupannya di alam fisika, untuk menjumpai kembali jati dirinya dan belahan jiwanya dalam tubuh-tubuh Adam dan Hawa yang sedang mencari sekaligus sedang menunggunya. Adam dan Hawa adalah pengejawantahan atau penjelmaan dari sang pecinta sejati dengan yang dicintainya. Adam sebagai pecinta sejati yang berhasil menjumpai Hawa yang dicintainya sesudah melalui penjelajahannya dalam hutan karma kehidupan dunia yang bisa menyesatkan keduanya. Pecinta dan yang dicintainya dipertemukan oleh panggilan cinta sejatinya dalam pakaian dan kendaraan fisik yang berbeda satu dengan yang lainnya. Dan proses yang terjadi kemudian adalah saling mengukur dan saling menilai apa yang disukainya dan mana yang dibencinya. Maka terjadilah pertarungan nilai-nilai dualitas di antara keduanya, suka atau benci dalam perjalanan hidupnya. Pertentangan, kemarahan, saling terluka, dan perpisahan bisa terjadi jika nilai-nilai kebenciannya lebih banyak daripada yang disukai dari kedua pasangan yang sedang berproses dan memainkan peranannya masing-masing. Begitulah Adam dan Hawa atau Siwa dan Parwati dalam keterikatannya dengan karma-karma masa lalunya yang melahirkan ketakutan sekaligus keinginan-keinginan yang bertentangan yang menjebak ke dalam karma pala yang lebih memisahkannya atau sebaliknya menyatukannya kembali dalam cinta sejatinya. Cinta adalah guru sejati bagi setiap pecinta di alam metafisika. Dan yang dicintainya adalah pelatih yang selalu mendampingi hidupnya, yang bisa menjadi cermin untuk melihat kekurangan dan ketidaksempurnaan dirinya masing-masing.
sekaligus bisa menjadi cambuk yang mendorongnya untuk mencapai kemajuan dan peningkatan diri. Tuhanmu adalah cinta sejati, yang maha paramat cinta, dan kamu semuanya adalah para pecintanya, para pelaku spiritual yang sebenarnya, yang sedang merindukan perjumpaan dengannya. Namun sesungguhnya tanpa kamu sadari bahwa Tuhan selalu hadir mendampingimu dalam kehidupanmu, dalam rupa sebagai orang yang kamu cintai. Belahan jiwamu adalah Rasul yang diutus oleh Tuhan cinta sejati, yang hadir untuk mengajari kepadamu tentang ahimsa atau kelembutan dan tanggung jawab, yang selalu membawa cambuk dengan sejumlah hadiah dan anggur kenikmatan surgawi yang tak terkirakan indahnya. Maka bersyukurlah dan berbahagialah wahai para pecinta sejati. Bagaimana biasanya kita di malam ini kita selalu membuka forum yang namanya S3, Sambang, Sambung, Subang, Sambang, Sukma, Sambung, Roso, Sumbang, Raga. Pada kesempatan ini kita mencoba untuk berdialog yang agak serius, walaupun dengan cara yang santai. Memang rasanya perlu diantara kita untuk melakukan dialog-dialog yang semacam ini untuk mencari kejelasan dari carut marutnya informasi yang kita dapatkan, terutama dari media sosial. Karena sekarang media sosial itu semakin menjamur. Mereka seperti menjual sesuatu, menawarkan sesuatu. Mereka berusaha untuk menarik sebanyak-banyaknya peminat atau bahkan mungkin pembeli. Tentunya dengan promosi-promosi yang kadang-kadang bisa tidak bermutu dan tidak bergizi. Tidak peduli apakah ini baik atau buruk. Yang penting melakukan sesuatu yang bisa menguntungkan dia. Nah, dalam menghadapi kondisi yang semacam ini dibutuhkan kecerdasan khusus, karena tidak sedikit media-media sosial, channel-channel yang mungkin banyak membicarakan yang kadang-kadang tidak bermutu, hanya bisa mengadu domba, hanya bisa menjelekkan, tapi pengikutnya banyak. Nah, ini kan tanpa disadari kan sudah melakukan semacam proses pembodohan kolektif. Tapi orang-orang semacam ini tidak tahu, atau mungkin sadar bahwa apa yang dilakukan tidak bagus, tapi dia tahu bahwa ada keuntungan di balik semua yang dia lakukan. Tidak peduli banyak orang-orang yang menjadi tersesatkan karena ini. Nah, kasihannya kan mereka-mereka yang jadi pengikutnya, yang rata-rata adalah anak-anak muda yang mungkin masih sangat terbatas pengetahuannya, kemudian jadi pengikutnya, dan pada akhirnya fanatik terhadap apa yang diikuti. Dia menerima semua isi dari konten-konten yang ditawarkannya, itu dimakannya mentah-mentah dan merasa keasikan, bahkan kecanduan. Sama seperti kita kecanduan rokok, kecanduan narkoba dan lain sebagainya. Nggak ada manfaatnya, tapi yang namanya kecanduan ada keasikan tersendiri yang membuat mereka akhirnya nggak tahu benar salahnya. Yang semacam ini banyak sekali. Dan ini mungkin bisa menjadi bahan kajian. Ada apa dengan gejala-gejala yang semacam ini? Oke, untuk tidak memperpanjang waktu, selamat datang pada tanggapan yang ada di sini. Kita mencoba untuk berdialog. Tentunya dialog ini bebas tema, karena yang datang dari sini berangkat dari latar belakang yang berbeda dengan persoalan yang berbeda. Maka setiap pertanyaan bisa berdiri sendiri atau bisa saling terkait nantinya. Itu tergantung bagaimana kita mengkaitkannya. Oke? Sebelum jauh, maka yang persilahkan siapa yang ingin bertanya dulu. Ini ada Mas Eko dari Surabaya, Mas Ade dari Bali,
Mas Ican dari Makassar, Mas Ican Pelor, dan Pak Aziz dari Surabaya. Oke, mungkin pertanyaan apa yang ingin ditanyakan, misalnya mungkin Mas Eko bisa silakan. Salam Rahayu, Sagung Dumadi, salam cerdas selaras seluruh Tandafan dimanapun berada. Saya Mas Eko Tandafan dari Surabaya. Beberapa waktu kemarin saya sempat melakukan perjalanan untuk mendapatkan petunjuk, karena kebetulan saya pribadi mempunyai beberapa masalah yang harus diselesaikan dan saya harus berjalan. Lalu di dalam perjalanan saya mendapat pesan dari Pulau Dewata, yaitu yang akan saya tanyakan atau yang saya sampaikan pula ke guru besar kita yang Wildo Lopringo. Seperti ini ya pertanyaannya, bahwasanya ini tentang berhubungan suami istri atau pasangan. Saya tanya kepada guru bahwasanya sebetulnya seperti apa hubungan suami istri itu dalam tingkat tertinggi di wilayah spiritualnya itu seperti apa, agar bisa dipahami secara sederhana bahwasanya hubungan pasangan di wilayah fisika itu jadi lebih baik. Saya menemukan pesan di Pulau Dewata, yaitu totalitas yang melampaui dualitas atau dwi tunggal laki-laki dan perempuan di dalam Tuhan, dan oleh karena itu juga non-dualitas dari Yang Maha Kuasa. Gagasan bahwa Tuhan laki-laki sekaligus perempuan, ayah sekaligus ibu, berdiam diri sekaligus aktif, garang sekaligus lemah lembut, destruktif sekaligus konstruktif, dan mempersatukan seluruh dikotomi lainnya di jagat raya ini. Ini mengenai hubungan dua atau penyatuan atau seperti apa itu ya. Kenapa kok di wilayah mungkin agama banyak sekali aturan-aturan yang mengatur dua pasangan ini, dan kenapa di dunia ini masih banyak perceraian, masih banyak tentang perpisahan? Apa spiritual ini sebetulnya bisa memberikan solusi yang terbaik bagi pasangan-pasangan kita ini? Mohon petunjuk untuk Di dalam kehidupan berspiritual ada hal-hal yang sangat penting yang harus kita perhatikan. Karena selama ini yang kita pahami seolah-olah mengenal diri sendiri adalah merupakan hal pertama yang harus kita cari. Tapi kita lupa bahwa kita hidup masuk ke wilayah alam semesta ini dulu merupakan satu sosok, merupakan satu diri ketika berada di alam kenyataan. Tapi manakala kita lahir ke alam fisika ini, kita membagi diri menjadi dua, sehingga masing-masing menjadi belahan bagi yang lainnya, menjadi sigarane nyawa bagi yang lainnya. Keduanya sama-sama punya peranan. Maka di sini yang harus kita perhatikan, kita punya kewajiban, katakanlah kewajiban langit. Kita masing-masing punya kewajiban langit, yaitu satu, mencari siapa diri kita yang sebenarnya. Kemudian yang kedua adalah kita juga harus mencari siapa pasangan bermain kita dalam kehidupan ini. Pasangan bermain. Kita punya teman bermain dalam kehidupan ini. Untuk itu kita harus menemukannya. Nah, ini yang kita sebut dengan mencari belahan jiwanya. Mencari jati diri, mencari belahan jiwa, itu sulitnya sama seperti mencari jati diri. Tapi jelas memiliki perjalanan yang sangat berbeda. Di samping kita juga harus mencari siapa diri kita yang sebenarnya dan siapa pasangan kita atau belahan jiwa kita, ya. Kemudian pada titik yang terakhir adalah kita harus mengetahui
bagaimana peranan kita dalam kehidupan ini. Yang membuat kita berbeda adalah peranan. Karena pada hakikatnya setiap orang, setiap substansi itu memiliki akar yang sama di dalam kenyataan yang sama. Jadi tidak ada perbedaan. Yang membuat kita berbeda dalam kehidupan ini adalah peranan. Jadi mencari dan memahami peran apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita saat ini dengan pasangan hidup kita. Keberadaan istri atau suami di samping kita, jelas dia merupakan teman belajar. Sehingga kedudukan keduanya otomatis di sini yang harus jadi pemimpin adalah suami. Tapi juga tidak harus suami. Artinya siapa yang paling cerdas, maka di sana akan jadi pemimpin. Siapa yang paling cerdas. Nah, keberadaan keduanya sebagai suami dan istri itu harus bisa menempatkan diri bahwa pasangan kita itu bisa berfungsi sebagai murid pada satu sisi, tapi juga sekaligus sebagai guru. Istri kita ini seperti murid secara fisika, tapi secara metafisika dia guru. Oleh karena itu ada dua hal yang kita dapatkan dengan adanya istri. Istri itu merupakan cermin, seperti yang bilang ya. Semua orang selain kita sendiri, apapun juga yang berada dekat dengan kita, kehadiran apapun, siapapun yang masuk ke dalam kehidupan kita adalah cermin buat kita. Ya. Apakah itu teman, apakah itu seorang guru, apakah itu seorang orang tua, saudara, dan lain sebagainya. Mereka hadir sebagai cermin. Nah, cermin yang paling dekat adalah istri. Jadi bagi seorang suami, cermin yang paling dekat adalah istri. Sebaliknya bagi seorang istri, cermin yang paling dekat adalah suami. Jadi kalau kita menempatkan mereka semua sebagai cermin adalah untuk agar kita mampu melihat. Agar kita mampu melihat diri kita sendiri yang tidak bisa kita lihat dengan mata kita sendiri. Agar kita mampu melihat diri kita sendiri yang tidak bisa kita lihat dengan mata kita sendiri. Kan pada saat kita bercermin yang kita lihat siapa? Diri kita. Kenapa kita harus melihat diri kita lewat cermin? Karena kalau kita melihat diri kita tanpa cermin, kita hanya bisa melihat yang bisa dilihat. Ya. Kita hanya bisa melihat apa yang bisa kita lihat. Misalnya melihat tangan, kaki bisa kita lihat tanpa cermin. Nah, melihat wajah. Nah, ada bagian-bagian tertentu dari diri kita yang nggak bisa kita lihat. Nah, ini sebuah metafor sebetulnya. Apa yang tidak bisa kita lihat dari diri kita adalah jiwa, pikiran. Itu yang tidak bisa kita lihat. Kadang-kadang gerakan jiwa dan gerakan pikiran kita itu di luar kontrol kita. Karena begitu liarnya. Ya. Dan kita nggak tahu bahwa setiap gerakan, apakah gerakan tubuh kita saja memiliki efek. Apalagi gerakan jiwa, gerakan pikiran, setiap gerakan itu melahirkan efek. Artinya semua yang kita lakukan, mulai dari pikiran, perasaan, sampai tindakan, itu akan memiliki efek karma. Akan berbuah karma. Nah, apapun yang kita alami dalam kehidupan ini, dengan segala suka duka, adalah merupakan karma. Yang kadang membuat kita senang, juga kadang membuat kita sekarat.
Ya, sekarat. Karena kalau persoalan laki perempuan itu persoalan yang dibilang paling menyenangkan, tapi sekaligus paling membuat kita sekarat. Loh iya. Paling menyenangkan, paling membahagiakan tuh kehadiran seorang istri bagi seorang suami, atau kehadiran sang kekasih, ya kan? Itu paling menyenangkan, membahagiakan. Nah, tapi kalau ada masalah dengan pasangan kita, neraka rasanya hidup ini. Seorang Napoleon Bonaparte, ini contoh ini, seorang Napoleon Bonaparte. Dia merupakan komandan tentara yang kerjanya cuma perang, ya kan? Karena dia memang punya tentara yang tentara sewaan memang. Jadi siapapun juga boleh nyewa tentaranya. Dia siap melakukan perang. Memang pekerjaannya adalah perang. Nah, seorang Napoleon ini dalam perang yang mematikan, dia bilang, dalam perang yang mematikan aku masih bisa tertawa, masih bisa bergurau. Tapi manakala istri bermasalah dengan suami, rasanya mau kiamat. Tersenyum pun sangat sulit. Dan apa yang dikatakan oleh Napoleon Bonaparte benar, dan itu diakui oleh laki-laki. Ya. Dan memang disitulah maka seorang istri atau seorang suami bisa berperan sebagai Tuhan yang dekat, bisa berperan sebagai guru yang dekat dalam mengajari pasangannya. Bagaimana persengketaan yang terjadi atau perselisihan yang terjadi antara suami dan istri yang kadang-kadang parah sekali. Kalau egonya sudah masing-masing muncul, merasa benar, bisa membuat kesimpulan-kesimpulan atau membuat ultimatum-ultimatum yang drastis, yang pada akhirnya mungkin akan disesali semua perkataan yang pernah diucapkan. Nah, dengan adanya pelajaran-pelajaran semacam ini otomatis akan membuat kita semakin dewasa. Bagaimana seharusnya memperlakukan pasangan kita. Kita nggak lagi bisa mengerasi dengan cara yang keras, ternyata salah. Ya bisa saja oke, goodbye. Tapi setelah itu kita terluka, sulit melupakan. Goodbye hari ini, galaunya bulan depan. Sulit melupakan, karena dia telah membuat sejarah bersama dengan kita, sejarah yang mungkin nggak bisa dilupakan. Karena kita memang dipertemukan oleh cinta, saling mengagumi dan lain sebagainya. Otomatis perjalanannya penuh dengan daya-daya. Dan kita kadang-kadang lupa pada saat ada perselisihan. Pasangan kita bisa menjadi musuh besar. Yang kadang-kadang ya ini, rasanya ingin mukul dia gitu kan. Kita melihatnya begitu bodohnya pasangan kita. Gitu. Ya, mau dipukul istri sendiri, mau dipukul pas anak sendiri, mau dipukul gitu kan. Akhirnya, nah di sini ada pengendalian di sana. Lama-lama kita semakin halus ya. Di sini betul-betul belajar, yang paling belajar tuh di sini. Belajar spiritualitas yang luar biasa tuh di sini. Menghadapi istri. Makanya istri juga harus diajak untuk bersama melangkah dalam spiritualitas. Kita ajak untuk sama-sama dewasa, sama-sama untuk dia pasangan kita. Kalau kita jadi raja, maka dia pun harus kita angkat jadi ratu. Kalau kita jadi matahari, dia harus jadi bumi. Kalau kita jadi Siwa, dia harus jadi Parwati. Bagaimana memperlakukan dia
Otomatis di sini harus ada kejujuran. Di samping kita juga harus tahu bagaimana karakter dari pasangan-pasangan kita. Mungkin kita punya pasangan yang punya kekurangan dan kelebihan. Bagaimana kita bisa menggunakan kelebihannya untuk kebaikan dan bagaimana kita melihat kekurangannya sebagai kekurangan kita sendiri. Maka memperbaiki kekurangannya dia sama dengan memperbaiki kekurangan kita sendiri. Maka perjalanan spiritual yang paling unik ya adalah perjalanan spiritual lewat rumah tangga, suami dan istri. Perjalanan spiritual yang semacam ini kalau kita melihat di Mahabharata, maka itu disimboliskan dengan Arjuna. Arjuna adalah merupakan lambang orang yang melakukan laku spiritual lewat suami istri, lewat berumah tangga. Ini perjalanan yang paling berat di antara semua perjalanan. Jadi itu lakunya Arjuna. Itu digambarkan dalam 5 Pandawa. Dari mulai Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, Sadewa. 5 orang Pandawa ini simbolis. Dia merupakan simbol dari diri kita yang terbagi menjadi 5 kategori. Yudhistira itu melambangkan wawasan kita. Maka dalam laku spiritual, maka Pandawa 5 ini harus semuanya bertapa. Bertapa itu harus mampu melakukan laku spiritual dengan baik. Bagaimana laku spiritualnya Yudhistira? Bagaimana laku spiritualnya Bima? Bagaimana laku spiritualnya Arjuna? Bagaimana laku spiritualnya Nakula dan Sadewa? Oh, laku spiritualnya Yudhistira itu gampang, paling gampang. Hanya mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Mencari wawasan sebanyak-banyaknya. Ya kesulitannya mungkin dia mencari guru dan lain sebagainya, baca buku dan ini. Nah itu kan hanya untuk memperluas wawasan. Karena Yudhistira itu adalah di wilayah wawasan kita. Sedangkan Bima, lakunya Bima adalah bertapa, pengendalian diri. Bagaimana dia merupakan gambaran tentang hati kita. Makanya yang digambarkan oleh Bima adalah bagaimana dia melawan pengendalian tapa berata kemana-mana. Sedangkan Arjuna, dia yang seringkali disebut sebagai lananging jagat, yang seringkali digambarkan istrinya banyak. Karena dia memang melambangkan laku spiritual sebagai laku spiritualnya adalah bersuami istri, berumah tangga. Sedangkan Nakula dan Sadewa, ini si kembar ini, dia merupakan laku spiritual dari anggota tubuh kita yang kembar, tangan dan kaki. Tangan itu artinya kita berkarya, kaki itu artinya melakukan perjalanan. Jadi laku spiritual melakukan perjalanan ke sana kemari itu paling terakhir, nggak begitu berat. Nah yang paling berat ini sebagai suami dan istri. Nah, saking beratnya sampai Arjuna itu didampingi oleh Krishna. Yang lainnya nggak perlu didampingi, hanya Arjuna saja yang didampingi. Karena dalam perjalanan spiritual sebagai suami dan istri ini bisa membuat kita jadi cengeng. Untuk membuat Arjuna ini semangat, ya Krishna selalu memberi semangat. Kamu tuh satria terhebat. Tidak ada yang bisa mengalahkan kamu. Kamu satu-satunya andalan dalam perang Bharatayuda nanti.
Pokoknya terus dibombong, kan dibombong ya. Agar dia besar hati sebagai seorang satria. Tidak ada lagi yang bisa mengalahkan. Tapi pada saat terjadi perselisihan dengan Pak Gunadi, kemudian dia hanya ditampar saja udah mati. Langsung dia merenggut merajuk langsung apa namanya, bersengut apa Gondok. Gondok kalau istilah luar, langsung gondok. Sampai bucuk lah. Jadiin aku paling sakti ya, dikaplok langsung mati. Ternyata aku nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa. Aku nggak layak jadi seorang satria. Wah ini, akhirnya Kresna bingung lagi dia, gimana nih caranya semangatnya biar. Nah, jadi begitu perjalanan spiritual yang paling sulit adalah sebagai suami dan istri. Dan itu memang luar biasa. Karena kita di sana, ketika kita mencoba menghaluskan istri kita yang kasar, itu sama dengan menghaluskan diri kita. Karena wanita itu nggak bisa dikasari, padahal dia sendiri adalah kasar. Wanita itu kasar. Kalau orang bilang wanita itu lembut, padahal sebetulnya tidak. Yang lembut luarnya, tapi dia super kasar. Tapi kita nggak bisa mengasari dia. Wah, ini yang membuat laki-laki gemes-gemes apa? Ada ngeri-ngeri sedap kata orang. Pengen nampol. Nah, di sana akhirnya kita dituntut untuk. Tapi bagaimanapun juga, kemarahan kita memang kadang-kadang nggak bisa terbendung. Tapi pada akhirnya, ketika dia merajuk, ketika dia gondok, marah dengan kita, akhirnya kita juga kehilangan. Karena dia merupakan belahan jiwa kita, bagian dari kita. Dia sudah sudah membuat sejarah bersama. Sehingga dia memiliki arti khusus. Ini yang membuat kita jadi halus. Terpaksa kita harus menghaluskan diri, harus ngalah. Loh, laki-laki itu banyak ngalahnya. Harus banyak. Di sini kebijakan laki-laki. Nah, di sana lah. Memang dia seperti murid yang harus kita bimbing. Karena wanita itu digambarkan seperti bumi yang keras, kasar. Dia digambarkan seperti alam fisika. Kalau meledak maka tidak seorang pun yang bisa membendungnya. Itu seringkali digambarkan dengan Parwati ketika berubah menjadi Mahakali. Siapa yang bisa menahan dia? Nah, mungkin gambaran tentang dia lembut sekaligus kasar ya. Wanita ini dia bumi ini kan fisik, sangat fisik. Bumi juga gambaran orang yang sulit dirubah. Sedangkan laki-laki digambarkan sebagai Bopo Ongkoso, bapak angkasa, sebagai angkasa yang harusnya fleksibel. Kita harus fleksibel, terus memberikan cahaya, menyirami dengan hujan. Memang seperti itulah kehidupan. Karena di sana ada kehendak Tuhan. Kenapa dirinya membelah menjadi dua? Menjadi pecinta dan tercinta. Agar kita, karena Tuhan itu sendiri yang ingin
menikmati dari semua kisah-kisah yang kita alami dengan pasangan-pasangan kita, dengan pasangan kita sendiri. Semuanya punya kedudukan yang sama, tapi peranan yang berbeda. Nah, peranan menjadi laki-laki itu peranan yang bijak. Tapi wanita ini sedang dijadikan alat bagi Tuhan untuk membentuk kita. Maka perempuan ini dia bisa hadir di hadapan kita sebagai cambuk sekaligus alat musik penyenang jiwa. Dia cambuk sekaligus seruling jiwa. Dia seorang wanita tuh yang mampu membuat kita bekerja keras. Mungkin juga terlempar dalam penderitaan yang luar biasa. Penderitaannya orang laki-laki apa sih? Kalau dalam bersuami istri ya jauh dari pasangan. Itu yang paling menderita. Perempuan juga Tersiksa juga. tersiksa. Cuma perempuan kadang-kadang kalau ngomong nggak seperti nggak mikir. Wes bisa, aku nggak pernah bisa gitu. Padahal itu seolah-olah kita merasa gampang nih, bisa gitu. Ya begitulah watak perempuan. Maka disitulah dituntut kebijaksanaan, kecerdasan, kelembutan kita, kesungguhan. Tidak ada pura-pura, tapi kita juga harus tahu kelemahan istri kita nih. Dia punya kelemahan, tapi dia juga punya kelebihan. Kita harus di sanalah kita bercermin, melihat bagian diri kita yang tidak terlihat. Karena dengan memperbaiki kekurangannya dia sama dengan memperbaiki kekurangan kita sendiri. Wah, ini kalau mau dikupas tentang bagaimana hubungan kita dengan istri atau suami bagi istri, itu luar biasa. Mungkin jarang dikupas secara spiritual. Kebanyakan yang dikupas spiritual dalam diri gitu. Iya. Tidak dalam. Padahal di sini luar biasa. Bahkan ketika kita punya dalam hubungan ini seperti yang bilang ya. Siapapun juga, mereka yang hadir dalam kehidupan kita adalah cermin. Maka cermin yang paling dekat adalah istri. Anak pun bisa jadi cermin, orang tua kita bisa jadi cermin, ya, mertua kita. Tapi cermin-cermin yang ikatannya terlalu jauh itu tidak bisa mengikat kita. Nah, misalnya kita dapat latihan yang keras, mungkin langsung kita tinggal karena nggak ada ikatannya, nggak kuat. Wes gak paten. Ya. Tapi kalau ikatannya istri yang jadi ikatan, tapi dia sekaligus cambuk. Tapi cambuk yang mengikat, ya weh. Kayak cara dicambuk ini ya guys, pelan. Kita mau lari nggak bisa, iya. Padahal kita tersiksa. Tapi kita mampu mampu berpikir lebih dahulu. Sehingga kita bisa melakukan pencegahan. Itu yang laki-laki. Nah, yang perempuan kadang-kadang nggak mikir. Gampang membuat keputusan. Sekalipun dia pun sebetulnya menyesal, tapi kadang-kadang ya
sakit sangat. Nah di situ. Dan ini memang cambuk buat seorang laki-laki. Karena kita betul-betul memang sedang dibentuk menjadi yang halus, yang maha halus, yang bijaksana, yang cerdas. Orang yang tidak mudah marah, orang yang tidak mudah memaki, orang yang tidak mudah menyumpah. Karena kita sadar semua perkataan kita yang negatif itu akan terjadi. Kalau kita sampai berkata yang negatif terhadap orang yang kita cintai, mungkin kalau belum terjadi nggak apa-apa, tapi begitu terjadi kita akan kecewa. Kecewanya mungkin sulit ditebus.